Untuk membahas kasus ini lebih lanjut telah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisno Andiko, dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat sore Pak Trunoyudo dan Pak Yusuf. Selamat sore. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Baik. Semuanya. Saya ingin ke pihak polisian terlebih dahulu, Pak Kombes. Saya ingin tanyakan langsung apa hasil dari rekonstruksi ulang hari ini? Ya Mbak Stefani, tentu rekonstruksi ini kan merupakan langkah dari hasil adanya asistensi dan juga merupakan konsultasi yang memang diinisiasi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya dalam artian menjawab untuk pemberian kepastian hukum dengan capaian yang lebih besar lagi adalah rasa keadilan. Ini tentu menjadi perhatian publik. Dan kemudian rekonstruksi ini adalah tidak hal yang berbeda juga dengan kondisi pada saat olah TKP awal. Namun yang membedakannya adalah bagaimana penguatan itu secara eksternal adanya pelibatan interprofesi, para pakar dan juga para kontrol sosial contohnya seperti media yang bisa turut hadir termasuk kedua belah pihak. Untuk kemudian hasilnya tentu yang perlu dicatatkan Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan tentang scientific crime investigation dalam hal ini terkait dengan traffic incident analysis. Nah, di sini adalah penguatannya dari alat ini secara saintifik ini kan metode yang sangat sudah modern, artinya untuk kekinian, ini menggabungkan atau mengkolaborasikan, dipadukan antara teknik, dan kemudian prosedur dan juga secara ilmiah, sehingga hasilnya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun tentunya tujuan daripada kegiatan rekonstruksi ini adalah kembali kepada kepastian hukum dan tentunya juga memberikan rasa keadilan dan equal seluruhnya bisa melakukan pemantauan. Hasilnya tentu ini menjadi catatan penting bagi penyidik dan juga bisa dianalisis nantinya dan juga termasuk para pakar yang kita libatkan, para pengawas memiliki analisis masing-masing dari sudut pandangnya interprofesi yang kemudian nanti ini kembali lagi capaiannya adalah bagaimana menjadi suatu kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan. Begitu Mbak Stefani. Baik, Pak Trunoyudo, kemudian tadi juga melibatkan banyak pakar dari berbagai bidang. Sebenarnya ketika pelibatan pakar dari interprofesi ini, tujuan utama dari rekonstruksi ini apa yang mungkin bisa di-highlight, Pak? Ya, artinya ini zaman era teknologi informasi yang begitu cepat berkembang. Dari perhatian publik kami terima kasih kepada seluruh masyarakat melalui media mainstream ya memberikan suatu kontrol sosial, bahkan juga bisa berperan mengedukasi dan juga menginformasikan. Artinya perkembangan dinamika informasi yang kita dapat kemudian ini juga sudah menjadi bagian komitmen daripada Pak Kapolda Metro Jaya memberikan sesuatu rasa keadilan kepada khususnya kedua belah pihak dan khususnya lagi kemarin juga kita fasilitasi dengan berkumpul bersama untuk melakukan konsultasi dan asistensi yang kemudian juga bagi keluarga almarhum adinda kita Hasya ya ibunda dan ayahanda langsung bertemu dengan Pak Kapolda meluangkan waktunya Bapak Kapolda untuk menerima apa yang menjadi aspirasi atau yang dirasakan oleh pihak keluarga untuk mencapai rasa keadilan tersebut. Tentu mekanisme ini adalah hanya salah satunya adalah untuk mencapai apa yang secara rasa keadilan dengan mekanisme yang berlaku tentu ini menjadi bisa dipahami oleh seluruhnya. Begitu. Baik, Pak Trunoyudo, kemudian artinya dari hasil rekonstruksi ulang hari ini dan CCTV yang saat ini juga sudah beredar luas ya Pak, ada kemungkinan pencabutan status tersangka terhadap korban? Iya, Mbak Stefani. Semua ini tentu menggunakan mekanisme, ada standar legal justice ya, secara legalitas. Namun dalam proses penegakan hukum ini tentu harus mendapatkan legitimasi. Ini ada mekanisme tersendiri, kita tunggu dari hasil ini. Tentu analisis yang kita lakukan pada proses secara teknik, prosedur, dan saintifik tadi ini ya, ini menjadi bahan kita dan kemudian tentu melalui mekanisme hukum yang berlaku, ini akan kita tempuh dan kita fasilitasi Mbak Stefan. Oke, Pak Trunoyudo, kami mendapatkan informasi pada saat rekonstruksi tadi juga perwakilan dari pihak keluarga almarhum Hasya ini tidak hadir, Pak. Apakah mungkin alasannya juga diketahui oleh kepolisian? Ya, artinya kemarin dari kuasa hukum ada Mbak Gita, kemudian juga ada ibunda, ayahanda almarhum Hasya,
kemudian juga ada perwakilan dari Iluni FHUI, ya. Ini sudah menyampaikan apa yang dirasakan. Kita tentu menghargai dari masing-masing pihak, ya. Tentu kita juga melihat tidak mudah dalam hal melihat TKP ketika itu juga kemarin sudah datang dan rumahnya juga di Bekasi, tentu ini kita sadari. Namun belum berhadir saja. Namun nanti ini akan kita komunikasikan sebagai hasil daripada rekonstruksi dan kemudian kita capai apa yang dirasakan untuk menuju kepastian hukum yang tentunya mencapai rasa keadilan. Baik, Pak Yusuf, dari rekonstruksi ulang tadi kita melihat bahwa setelah terjadi kecelakaan, pengemudi mobil turun melihat kondisi korban, kemudian menggotong korban ke pinggir jalan tapi tidak membawa korban ke rumah sakit. Bagaimana Kompolnas melihat hal ini? Baik, terima kasih Tiffany dan Devi. Dalam pelaksanaan rekonstruksi tadi tentu kami sangat mengapresiasi yang telah dilakukan, yang itu dilakukan secara transparan sebagaimana kebijakan Pak Kapolda dengan melibatkan pihak-pihak eksternal. Kami sudah menyaksikan tadi rekonstruksi dilakukan dengan meragakan 9 adegan. Salah satu adegan itu bahwa ada adegan Saudara Eko menghubungi ambulans dalam waktu 30 menit kemudian tiba, selanjutnya Saudara Eko dan saksi-saksi lainnya mengangkat Saudara Muhammad Hasyah atau almarhum ke dalam ambulans, selanjutnya ikut serta mengikuti dengan mobilnya ke rumah sakit Andika. Itu salah satu adegan yang sangat penting di dalam 9 adegan rekonstruksi. Namun ini tentu kami apresiasi karena sebelumnya Kompolnas telah banyak berkoordinasi dan memberikan masukan dan saran. Saya sendiri pada hari Minggu dalam hal ini sudah menyampaikan saran melalui Wasda untuk disampaikan kepada Pak Kapolda tanggal 29 itu agar Pak Kapolda memberikan arahan yang jelas bila perlu langsung turun tangan. Sudah terlihat bagaimana Pak Kapolda turun tangan, sudah bertemu dengan keluarga. Kami kira yakin bahwa kasus almarhum Muhammad Hasyah yang meninggal dalam kecelakaan itu yang sempat menjadi keberatan dari pihak keluarga Muhammad Hasyah akan tuntas, apalagi sudah dilakukan rekonstruksi pada hari ini. Jadi sepenuhnya kita serahkan kepada penyidik langkah-langkah transparan dan akuntabel untuk terus dilanjutkan, itu yang penting. Baik, Pak Yusuf, apakah memungkinkan jika misalnya hasil dari rekonstruksi ternyata mengungkap fakta baru, kemudian pencabutan status tersangka almarhum Muhammad Hasyah ini memungkinkan untuk dilakukan nantinya? Ya, ini kan proses hukum ya, proses hukum, ada penyelidikan, ada penyidikan, Kompolnas terus memantau. Yang kemarin itu kami sudah juga menyampaikan ada kesan mengutamakan kepastian hukum. Memang ya namanya proses hukum itu, kepastian hukum itu harus diberikan. Kalau tidak itu akan mengambang dan menggantung, tidak pasti. Itu sangat, dalam proses hukum itu sangat tidak diinginkan. Hanya yang perlu dibenahi kan setelah ini bagaimana mengkomunikasikan proses-proses yang akan dilakukan kepada pihak keluarga, tentu agar semuanya adil, tentu dikomunikasikan dengan tepat dan bijaksana kepada kedua belah pihak. Proses apapun yang akan dilakukan, kami sendiri sebagai pengawas tentu akan terus memantau. Kami akan memberikan masukan-masukan saran, baik dari keluhan yang disampaikan dari pihak keluarga. Kami sendiri sudah menyampaikan saran. Kami kira ini dulu yang harus kita kawal. Rekonstruksi sudah dilakukan, selanjutnya nanti kita pastikan tetap transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Itu yang penting. Baik. Bagaimana Pak Trunoyodo, apakah nantinya hasil rekonstruksi ulang, hasil penyelidikan lainnya, ataupun potensi pencabutan status tersangka terhadap almarhum Hasyah nantinya akan diumumkan kepada publik untuk menjamin transparansi? Ya, benar Mbak Stefani. Jadi kami sampaikan seperti ini. Ini suatu mekanisme prosedur. Tadi Pak Yusuf juga, mohon maaf, kami juga tadi dihadiri oleh Kompolnas. Ya, juga dari pakar transportasi, juga dari pihak UI. Artinya, ini kan melakukan analisis dari rekonstruksi ini. Kemudian ada pakar pidana. Pakar pidana juga akan melakukan kajian secara hukum.
mekanisme yang harus ditempuh untuk memberikan tadi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan, ini tentu akan ditempuh, dan Polda Metro, sekali lagi Bapak Kapolda menunjukkan transparansi dan keterbukaan, artinya ketika mekanisme hukum itu harus dilakukan, tentu akan difasilitasi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Begitu Mas Stefan. Baik, Pak Truno Yudo, kemarin juga pihak keluarga menginginkan bahwa sebenarnya nama baik almarhum Hasya ini dibersihkan. Apakah aspirasi ini juga kemarin disampaikan pada saat pertemuan dengan Bapak Kapolda? Betul sekali Mas David. Jadi ada dua hal yang disampaikan menjadi poin. Ya. Poinnya adalah pertama memang bagaimana terkait dengan status tersangka almarhum Adinda Hasya. Ini juga otomatis untuk mengembalikan nama baik atau harkat nama daripada keluarga. Yang kedua, tentu menyadari, kemarin kami juga bicara dengan kuasa hukumnya dari Mbak Gita, ada Iluni FHUI, ya. Ini menyampaikan tentu ada mekanisme hukum kembali yang tentu ditunggu untuk memberikan suatu rasa keadilan melalui kepastian hukum ini. Kembali lagi, mekanisme ini kan di luar daripada otoritas kepolisian. Tentu ada mekanisme hukum. Hasil ini nanti kita akan analisis dan tentunya masih kita tunggu Mas Davi, ini belum selesai. Maka tadi kami libatkan ada pakar hukum. Ya, tentu ini akan menjadi kajian-kajian hukum dan ini sekaligus memberikan pembelajaran bagi kita semua khususnya pada Polda Metro Jaya, di mana Pak Kapolda sudah memberikan keterbukaan, ruang yang seluas-luasnya kepada keluarga almarhum dan kemudian juga wujud transparansinya Mas Davi. Baik, Pak Yusuf, kasus ini kan sangat menyita perhatian publik. Lagi-lagi kritik keras datang kepada institusi Polri. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya mungkin ya dalam kasus ini untuk memberikan keadilan bagi kedua pihak? Ya, sebagaimana yang telah kami sampaikan di beberapa kesempatan komunikasi publik, bahwa di dalam proses ini kan penegakan hukum. Tujuan daripada hukum itu ada 3. Pertama, kepastian hukum. Memang penyidikan itu harus memberikan kepastian. Tidak boleh menggantung. Hasilnya apa? Meng-SP3-kan itu memberikan kepastian. Tentu tujuan hukum yang lain kan ada kemanfaatan, ada keadilan. Kepastian yang bermanfaat, kepastian yang adil, tentu itu yang perlu menjadi catatan. Dalam kasus ini semoga kami harap ini kepastian hukum yang bermanfaat dan yang adil kedua belah pihak. Semua yang hal terkait dengan peristiwa ini dapat dirasakan sehingga tidak ada yang merasa terusik keadilannya. Itu Tiffany. Baik, kita kawal terus nanti prosesnya seperti apa. Terima kasih Pak Yusuf Warsim sudah bergabung sama kami. Pak Truno Yudo juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk iNews Sore. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat sore. Pemirsa, tak ingin putrinya dan pengguna jalan lain celaka, seorang tukang becak di Lamongan rela menambal jalanan berlubang dengan serpihan aspal bekas. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.